Setiap para nabi, para rasul Allah kirim ke tengah-tengah umat, tentu Allah akan memilih orang-orang yang akan bersama rasul, bersama utusannya. Sebagaimana dalam Bible, Yesus itu para murid-murid itu dipilih oleh Yesus. Sama para sahabat Nabi juga dipilih oleh Allah melalui utusannya tadi. Hanya yang berbeda adalah pilihan Tuhan, pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menemani para rasulnya itu tidak ada yang gagal, dalam artian memang Allah siapkan untuk itu. Tetapi dalam Kristen, ketika Tuhan memilih, lalu ada yang melukai atau mencederai. Nah, kalau kita pakai pandangan itu, orang Kristen akan mengatakan bahwa itu rencana Tuhan menjadikan salah satu murid dari Yesus itu berkhianat supaya tujuannya tercapai. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang Nabi Isa alaihissalam, pengkhianatan itu bukan muncul daripada Hawariyun, bukan. Pengkhianatan itu muncul dari luar yang memanfaatkan para murid. Jadi awal pengkhianatan tadi bukan daripada murid atau orang dekatnya Nabi Isa alaihissalam, dari luar. Sebab kita tahu dalam Bani Israel itu sudah banyak para nabi, para rasul yang memang diperlakukan, ya kita tahu ya, sampai segala macam lah. Nah, kalau Nabi Isa itu lebih kepada pengkhianatan yang dilakukan oleh, bukan pengkhianatan ya, saya bilang pengkhianatan. Pengkhianatan ada setelah mereka memanfaatkan murid, salah satu murid. Tapi niat atau tujuan awal itu memang dari luar. Kalau kita lihat para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sama sekali, bahkan mereka berani menjadi tameng bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menaruh nyawa mereka untuk melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita lihat Kristen, atau jangan Kristen lah, pengikut Yesus di abad 1, 2, 3 itu sama sekali tidak ada narasi ketuhanan dia, Yesus, nggak ada. Hanya dipaksakan setelah semua itu terjadi, karena kita ini di belakang hari kan. Kalau kita bicara Kristen, di belakang hari baru mereka melihat semua yang sudah terjadi. Nah, boleh mereka simpulkan masing-masing. Makanya banyak denom, yang satu menyimpulkan seperti ini, yang satu menyimpulkan seperti ini. Tapi mereka enggak mau berbicara tentang bagaimana kehidupan Yesus bersama murid-murid di saat itu. Enggak mau mereka ceritakan itu. Bahkan mereka berani untuk merendahkan orang-orang dekatnya Yesus. Nah, jadi kalau yang Bunda Nasa tadi minta bagaimana Kristen abad 3, Kristen belum ada. Saat itu belum ada Kristen. Kristen di luar nanti. Ya mungkin itu, silakan yang lain mau tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Texas sudah saya undang dia, memang iya. Saya udah coba undang Texas, memang babi ini Texas makannya tiap hari. Memang babi yang gue nih. Kacau. Nggak ada nih. Udah kena racun semua nih Abu. Banyak udah. Turun ini udah rusak semua ini gara-gara itu tuh. Jarak antara Yesus dengan Paulus itu berapa jauh, Ustaz? Kalau secara yang tepat nggak tahu ya. Hidup bareng dia. Cuma enggak ini. Ya, cuman terpisah Sejaman. terpisah jarak dan waktu. Memang Iya, kau terlalu tidak ada gila. Kan dia tukang bunuh murid-muridnya Yesus. Jadi ya berarti waktu Yesus ada dia ada gitu. Cuman nggak pernah ketemu aja dia. Mantau doang mungkin ya. Ya, dia Kang Pantau. Nggak pantau.
tahu dia. Yang munculnya istilah Kristen di Antioquia itu sekitar tahun berapa itu? Apakah Yesus masih ada atau sudah tidak ada? Tidak ada, tidak ada. Oh, sudah tidak ada itu munculnya itu? Sudah tidak ada. Oh, Nah, ini saya bilang ini konspirasi. Kalau kita pakai alurnya Kristen berbicara tentang kekuasaan Romawi saat itu yang mengeksekusi ya seseorang yang tidak bersalah, dan mereka menjadikan si Paul ini sebagai tumbal untuk menutupi kesalahan Romawi dengan mengangkat sosok ini menjadi tinggi. Nah, sehingga ada kesan bahwa orang yang dieksekusi oleh Romawi ini bukan menjadi sebuah kehinaan, bukan menjadi sebuah kesalahan, tetapi justru ini adalah kebenaran. Dengan memanfaatkan Paul ini, dia menjelaskan kepada orang-orang di luar Yerusalem, karena nggak mungkin dia mengajarkan hal itu di dalam Yerusalem, sebab masih ada murid-murid Yesus yang akan siap membantah, karena pernyataan Petrus jelas bahwa inilah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Elohim. Tahu bahwa segala kekuatan, mukjizat, tanda-tanda yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan dia. Ini keyakinan para murid. Bahkan di dalam Yohanes 17:8 itu penekanan bahwasanya murid-murid itu sudah tahu dan percaya siapa Yesus, siapa yang mengutus Yesus. Dan kehendak Yesus juga kepada dunia supaya dia diketahui seorang utusan. Yohanes 17:21, Yohanes 17:23. Nah, tetapi Paul ini menjadi penyelamat Roma. Makanya di dalam teori konspirasi, kalau ada sesuatu yang dimanfaatkan, maka orang ini harus digelapkan biografinya. Tidak perlu tahu siapa bapaknya, siapa mamanya. Nah, setelah misi itu selesai, orang ini harus dihilangkan. Ini teori konspirasi yang dipakai oleh Amerika, dipakai oleh beberapa negara adidaya itu kan. Nah, mereka membuat, ada beberapa kegagalan dari konspirasi yang dibuat oleh Amerika, contohnya ISIS. Kemudian ada beberapa, mereka terlambat mengambil langkah yang sebagaimana Romawi lakukan kepada Paul. Misi selesai, Paul hilang. Tidak tahu siapa mamanya, tidak tahu siapa bapaknya. Nah, ini misi sudah tersebar semuanya, sudah sukses kan. Roma sudah mengambil alih kekuasaan dalam hal keagamaan Kristen setelah adanya konsili Nicea 321 itu, maka resmi ajaran Kristen berada di bawah tangan Romawi. Bahkan Roma sendiri yang melaksanakan menginisiasi untuk adanya konsili-konsili itu, ya. Baik dari sisi anggarannya, bahkan pembesar atau pemimpin Roma mengatakan bahwa siapa yang tidak menandatangani kredo-kredo yang telah disepakati dalam konsili, dia menjadi musuh. Nah, makanya si Arius ini dihilangkan, ya. Lalu semua orang yang tidak tunduk di bawah Roma dalam hal itu akan merasakan, dia nggak pandang mau kau Kristen, mau Ortodoks, mau Katolik, mau apa, ibaratnya tetap dihantam. Ini berlangsung dan ada kaitannya dengan runtuhnya tembok Konstantin itu. Kalau kita baca sejarah ketika Kaisar Konstantinopel meminta bantuan kepada Vatikan, tetap itu syarat-syarat itu harus terpenuhi. Apa syaratnya? Semua orang yang ada di bawah pertanggungjawaban Kaisar Konstantin harus mengikuti Katolik, harus mengikuti Roma. Pada saat itu mereka di sana mayoritas Ortodoks. Maka pemimpin agama Ortodoks itu memisahkan diri dari Kaisar. Itu abad 4 ya, Ustaz? Iya, coba dilihat sejarah runtuhnya itu, Konstantin itu. Nah, makanya 330. Ya, makanya bagaimana besarnya intervensi Roma pada saat itu, karena dia termasuk salah satu yang menguasai 1/4 dunia kalau nggak salah dulu ya. Ya, begitu luasnya itu, begitu besarnya pengaruh Roma, sehingga semua putusan semua ini ada di tangan Romawi saat itu, termasuk keagamaan. Apakah dengan begitu dapat dikatakan bahwa konsep Paulus yang menyatakan bahwa dia sebagai rasul diutus untuk non-Yahudi, ya,
Kalau kita pikir, Itu pernyataan Paulus. ya itu makanya saya bilang atas dasar apa dia menyatakan itu gitu, dan siapa yang melegitimasi pernyataan Kalau tersebut? Kalau bicara itu sampai ular tumbuh ketek nggak akan ketemu jawabannya. Iya. Ya itu nggak kan. dapat. Saya mikirnya begini, itu konsep dia sendiri atau ada kekuatan lain di belakang dia yang mendukung dia? Roma. Bagaimana dia bisa masuk ke Roma, diterima di sana? Nah, tapi ada alur cerita yang itu terputus. Di mana cerita itu bagaimana Paul ya bisa memiliki keluasan, kebebasan untuk mempengaruhi orang-orang Roma yang pada saat itu memiliki keyakinan paganisme. Nah, makanya ada satu buku itu judulnya apa? Paul, the Found of Christian, atau ada satu lagi. Nah, mereka mengatakan bahwa Paul memasukkan Yesus dalam satu keranjang yang sama dengan keyakinan orang-orang pagan pada saat itu, yang meyakini adanya dewa ini, memiliki anak dewa ini, dan itu memiliki kesamaan. Makanya diterima di kalangan orang-orang pagan. Hanya beda sosok. Bahasa sederhananya gini, kalian itu hanya mitologi, nggak nampak. Akhirnya dari keyakinan yang abstrak tadi, mereka ya Paul the Christian Founder, mereka visualisasikan melalui bentuk patung yang badan manusia, kepala burung atau apa gitu. Nah, ini ada sosok yang ceritanya mirip dengan itu, tapi dia nyata, bukan abstrak. Nah, ini yang bisa diterima oleh orang-orang Yunani pada saat itu. Makanya coba kita lihat kesamaan cerita Hermes, dewa Hermes, dengan Yesus. Padahal ini jauh ribuan tahun sebelum adanya Yesus. Mulai dari nama ibunya Mary, bapak angkatnya namanya Yosef, kemudian dia juga dibaptis, lalu dia punya murid, dia pernah membangkitkan orang tuanya, bapaknya, lalu dia dihukum bangkit menjadi penyelamat dunia. Ini kisah yang muncul di dalam keyakinan orang pagan ribuan tahun sebelum ada Yesus. Paul mengemas itu dengan kemasan yang bagus, lalu ditawarkan kepada orang-orang pagan. Masuk dia. Nah, caranya Yesus juga bagaimana? bersama dengan Dionysius ya? Banyak, Zeus ya, Zoroaster. Iya. Banyak kalau kita lihat kesamaan. Dan kayaknya bahkan persis dengan banget Krishna. gitu. Ya, bahkan dengan Krishna pun ada kesamaan. Tetapi sayangnya Yesus di posisi-posisi itu tidak memiliki kekuatan sama sekali dibanding dewa-dewa yang lain. Nah, yang diyakini oleh paganisme. Makanya dibentuk Yesus ini dalam sebuah simbol, di mana orang-orang pagan itu lebih meyakini simbolis-simbolis itu. Nah, orang-orang pagan itu identik dengan simbol. Jadi Paul menjadikan di bawah kekuasaan Romawi, ya, menjadikan sosok Yesus ini bagian daripada keyakinan orang pagan, hanya merubah ini aja, oknum. Hanya merubah, tapi dasar konsep keyakinan itu sama, tidak ada beda. Makanya dalam KPR ya, Kisah Para Rasul berapa? 11 itu kalau nggak salah. Ketika orang banyak melihat Paulus melakukan mukjizat, mereka berkata berbicara dalam bahasa Likonia bahwa dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Artinya apa? Ketika Paul memunculkan hal itu, maka dengan mudah diarahkan. Ya, ibarat kata begini, oh saya belum ada apa-apanya, ini masih kecil nih yang saya lakukan ini. Ada yang lebih hebat lagi, siapa dia? Yesus. Nah, dia bisa begini. Itulah yang diterima. Karena berangkat dari keyakinan, dasar keyakinan yang sama gitu, meyakini bahwa Yesus adalah putra Allah yang datang ke tengah-tengah manusia, melakukan berbagai hal, ya kan, mampu hidup di tengah-tengah manusia sebagaimana keyakinan mereka, orang-orang pagan. Ustadz, apakah Paulus ini memang orang pintar dan sangat pintar. Bentar. Dimanfaatkan oleh Romawi atau memang diciptakan dia ini oleh Romawi? Enggak. Jadi kalau kita bicara Paul ini kan, si Paul ini adalah utusannya para imam-imam kepala, para orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi.
yang dimanfaatkan. Makanya ada perjalanan dia ke Damsyik itu kan untuk mencari pengikut Yesus dan untuk dihukum kan. Nah, tapi kalau kita bahas tentang kisah pertemuan dia dengan Yesus di padang gurun itu, nah inilah yang menjadi awal petaka atau celah untuk bisa menggugurkan keimanan Kristen terhadap Yesus. Justru mereka beriman kepada Paulus. Itu nampak. Tapi nggak bisa mereka terima begitu saja, tentu dengan argumentasi dan bantahan-bantahan yang walaupun kita dengar kadang bikin geli ya, ketawa juga. Ya, mengimani Paulus itu yang ajarannya bertolak belakang dengan Yesus karena ada power di belakang Paulus itu ya. Ya, itulah berarti kita kembali bagaimana abad ke abad ya kan? Nah, konsili ke konsili tetap dipengaruhi atau diintervensi oleh kerajaan Roma. Itu tidak bisa dielakkan. Jadi memang diarahkan lah ya, makanya menyebar ke Eropa, akhirnya ke seluruh dunia kan dengan konsep yang sama. Kepentingan politik daripada Roma ya untuk menjaga areal atau daerah-daerah kekuasaannya, yang termasuk salah satunya adalah Yerusalem, itu membuat mereka harus berspekulasi. Tapi mereka, ya namanya Roma, orang-orang itu pintar-pintar. Mereka harus sudah siap. Kalau kita begini akan jadi begini ya, kita siapin ini. Kalau begini, mereka udah bikin skenario itu. Itu nampak sekali. Bahkan kalau bisa kita katakan konspirasi-konspirasi yang ada itu belajar dari situ. Mereka belajar dari Roma. Karena Roma sukses mempengaruhi manusia miliaran ini dengan teori yang dibuat oleh orang yang mereka jadikan itu tadi, tameng. Itu si Paul. Nah, kan nampak kekalahan Konstantin ketika Romawi tidak intervensi kan, akhirnya dikalahkan. Padahal sebelum-sebelumnya masih di bawah kekuasaan, masih di bawah intervensi Romawi. Mana ada dari bapak ke anak, nggak bisa kalahin Konstantin. Sampai akhirnya para petinggi daripada Ortodoks itu mereka bersembunyi di gereja Hagia Sophia itu dan memasrahkan diri seolah-olah ya sudah kita udah kalah, kita pasrah. Tapi ternyata Islam menunjukkan bagaimana kasih yang sebenarnya, cinta yang sebenarnya. Itulah Islam, Masya Allah. Jadi kalau semua yang ada di dalam kekristenan itu hanya berupa klaim, selama ini klaim, dan Allah telah menyatakan itu. Allah telah menyatakan dalam Al-Quran bahwa mereka Nasara dan Yahudi hanya mengklaim. Salah satu contoh yang disebutkan dalam Al-Quran, Yahudi mengatakan hanya mereka yang masuk surga, Nasara mengatakan hanya mereka yang masuk surga. Kata Allah apa? Tilka amaniyuhum, itu hanya angan-angan mereka, hanya keinginan harapan-harapan, ya kan? Makanya Allah tantang, ya, Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau memang kamu yang benar, coba tunjukkan bukti-buktinya. Sampai sekarang nggak bisa ditunjukin. Nah, jadi klaim itu sudah ada sejak lama, termasuk mereka mengklaim bahwa anak Maria itu adalah Tuhan yang datang atau dalam wujud yang lain. Itu klaim. Tapi kalau kita lihat fakta bagaimana pengakuan Yesus, kesaksian Yesus tentang dirinya, bagaimana perkataan sang pengutus kepada utusannya, bagaimana keadaan murid-murid yang dekat dengan Yesus yang mengatakan, semua jauh daripada keyakinan Kristen hari ini. Berarti Kristen memang cuma klaim. Nah, tak heran kita, tak heran. Jadi justru di situ dalam surah Al-Maidah 14 itu mereka senantiasa mengambil perjanjian lalu melupakan sebagian perjanjian ini, maka Allah biarkan atau Allah timbulkan di antara mereka kebencian sampai hari kiamat. Ada nggak nyata seperti itu kita lihat? Ada. Sampai hari ini kita lihat bagaimana Wanes, Tritunggal saling ya. Ustaz, satu lagi Ustaz, konsep dosa waris yang ditempelkan kepada Yahudi, sedangkan mereka tidak mengenal konsep itu. Akibat dari dosa waris itu maka muncul. Kok turun? Nggak tahu, mental multi aja pakai Tom.
Kok hilang dia? Naikkan lagi Bunda Nas. Oh, tuh. Mental itu bunda Bentar. tuh. Jaringan mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lanjut bun. Kingdom mana? Kingdom Belum ya? menaikkan. Ya. Kan Kingdom begini. menaikkan. Oh, Pak kebetulan itu. Nah, Oh, ngapain kau manjat-manjat di atap begitu? Jatuh kau nanti. Ah, Ya, saya lagi masang atap. Makanya gini, saya panas juga nih. Bernarasi itu yang betul. panas dia. Ya, bernarasi itu yang betul. Oke, lanjut. Kalau panas lanjut. Iya kan? Iya. Oke, Saya. silakan. Tapi bernarasi yang kebenaran cerdas jangan sedikit. ini ya, jangan nyela gitu loh maksud saya. Kalau Anda mau Ya, saya nggak ini dulu. aja setelah selesai. Ya ini Iya, saya Biarin dengar. aja dulu Bunda. Biar Oke, seru. oke. Cuma Jadi kebetulan deh. Kalau berbicara itu yang agak cerdas ya Bang Abu ya, yang Oke, cerdas baik, sedikit. baik, Oke, baik. Ini yang saya bilang tadi soal klaim Kristen nomor 1. Dia mengklaim bahwa saya salah, dia benar. Betul. Itu klaim namanya. Yang kita butuh adalah pembuktian. Dari mana literasi atau narasi-narasi yang Anda nanti membantah saya dari mana munculnya? Begitu. Sementara yang saya sampaikan tadi memiliki referensi. Betul. Nah, jadi kalau sekali lagi saya bilang Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan bahwa mereka orang-orang kafir hanya bisa mengklaim tilka amaniyuhum, hanya angan-angan, hanya desas-desus, hanya ini dan itu. Tapi ketika diminta bukti tak bisa. Nggak bisa mereka buktikan. Inilah Kalau ngoceh Emang bisa- babi kebetulan. nyata kan saya bilang sampai hari ini nyata fakta di lapangan. Memang babi yang kau nih. Awas kena lagi. saya tadi sudah mikir-mikir ini. Apa kita tombak? Enggak. Mulai mau ngomong. Enggak. Kalau di sini enggak aman, tenang aja. Iya ya. Lanjut Pak kebetulan. Woi. Ntar aja kita lanjut. Memang harus panas bang, harus panas. Ibarat kata gini ya, ada kita ini umpama berapa orang di sini, 8 orang. Kita disuruhlah gabungkan tangan semua di tanah, lalu disiram dengan air jeruk. Kira-kira nanti yang berteriak siapa? Yang ada lukanya kan gitu. Jeruk kalau kena luka kan pedis. Betul. Nah, yang berteriak pasti yang ada luka. Sementara yang nggak ada luka biasa-biasa aja. Nah, ini mereka termasuk yang ada lukanya. Luka dalam. Selamat materi. pagi Pak Pendeta. Ini dah mulai kena, ini dia kena jeruk itu, air jeruk dia naik ini. Pak Pendeta, selamat pagi. Pagi bro. Gimana kira-kira narasi Abu Hadid tadi kayak air jeruk nggak gitu? Air perasan jeruk jatuh ke luka nggak? Terasa nggak? Bagi kami itu narasi yang nggak bermanfaat, narasi liar, tidak ada edukasinya, tidak ada. Dan saya juga heran, kenapa ya kok teman-teman Islam selalu pakai ilmu klaimologi Nggak yang terbalik itu. dasar ya. Sekarang gini, tadi kan Anda berkata bahwa kami ini kan hanya mengklaim. Sekarang gini, yang menyaksikan secara langsung ketika Yesus datang itu mereka yang bersaksi siapa itu Yesus. Dan kami percaya akan apa yang mereka saksikan karena kepercayaan kami itu juga diteguhkan dengan kuasa dan mujizat, dengan perbuatan-perbuatan Yesus yang hebat, yang dahsyat. Wow. Jadi Siapa kan yang tidak- melakukan itu? Menurut Bentar. kesaksian Petrus. Sebentar, Siapa bro. yang melakukan itu? Sebentar, jangan narasi di luar daripada Bible. Jangan terlalu panjang maksudnya. Anda Jadi begini. mengatakan kami mengetahui dari kesaksian mereka yang ada bersama-sama. Apa kesaksian mereka terhadap Yesus? Bahkan kalau kita mau dalami Bible, mau perkataan Yesus sendiri nih, kesaksian Yohanes tidak lebih penting daripada kesaksian dia. Kesaksian Yesus. Ayo. Di mana Yesus mengatakan bahwa kesaksian dia itu dia Tuhan? Enggak, justru dia mengatakan Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Ya. Itu kata Yesus.
Ya. Bagaimana Dan kata Petrus? Inilah yang tidak dipahami. Nah, oleh mulai. teman-teman Itu klaim, kita. namanya itu klaim. Klaim. Kalian mengatakan kami berbicara tanpa dasar. Sementara yang kami bawakan adalah perkataan Yesus di Bible. Apakah itu bukan referensi, bukan dasar kami berbicara? Itu dasar loh. Kalau mau berdiskusi jangan suka miut-miut. Ada yang Makanya Anda kalau tidak mau di-mute, jangan klaim. Maka gini, saya belum selesai bicara, Anda sudah potong. Lalu kalau saya bicara, Anda mute. Ya karena Anda narasinya langsung Ya. ad hominem, langsung kepada Bagaimana? penyerangan pribadi bahwa kalian Nah. nggak paham, kalian mengambil itu sudah salah dalam diskusi, nggak boleh begitu. Justru Anda harus membantah, gini ya, membantah, bawakan dulu bantahannya. Nanti orang akan menilai yang tidak paham Islam atau Kristen. Bukan langsung Anda mengklaim bahwa kami tidak paham, sementara narasi kami ini dibangun di atas referensi dari kitab yang kau yakini. Baik. Oke, udah bisa saya bicara? Udah bisa saya bicara? Bantah saja narasi saya, bantah. Ya, udah Jangan bisa saya serang bicara. pribadi. Iya, udah bisa saya bicara? Silakan bantah Baik. bahwa narasi saya tadi itu salah. Coba. Yang perlu dipahami adalah ketika kita berbicara tentang adat istiadat Yahudi, kita harus tahu adat istiadat orang Yahudi. Kenapa Yesus tidak pernah berkata secara eksplisit bahwa dia itu Tuhan? Kenapa? Karena bagi orang Yahudi itu hal yang sangat sakral untuk membicarakan tentang Tuhan. Ya sudah, berarti dia bukan Tuhan. Jangankan ngaku Tuhan, ngaku Nabi saja. Ya sudah, berarti dia hukumannya bukan itu Tuhan. dirajam pakai batu sampai metong. Enggak, berarti dia bukan Tuhan. Sebentar dulu, jangan dulu dibantah. Sudah, saya langsung bantah, dia bukan Tuhan. Siapa yang bilang dia bukan Tuhan? Ya, Anda barusan mengatakan. Lah. Dalam tradisi Yahudi itu sangat sakral, sehingga dia tidak mengatakan begini dan begitu secara eksplisit. Ya udah, dia bukan Tuhan. Makanya dengarkan dulu. Memang babi yang kau nih. Ketika Yesus berkata dia anak Allah, itu saja sudah mau dirajam pakai batu sampai mati. Enggak, Karena enggak ketika ada. Yesus berkata bahwa dia anak Allah, Enggak ada. orang Yahudi, artinya Yesus sudah menyamakan dirinya dia dengan Enggak ada. Istilah anak Allah bukan Yesus yang menggunakan duluan. Adakah istilah anak Allah orang-orang terlebih dahulu dari Yesus dihukum seperti Yesus? Enggak ada. Enggak ada. Bro, Israel dikatakan anak Allah. konsep ini perlu Yakub kalian pahami. dikatakan anak Allah. Lalu kenapa dia enggak dihukum seperti Yesus? Konsep ini perlu kalian pahami. Di sini ketika Yesus berkata dia berbicara bahwa dia anak Allah, artinya dia itu datang langsung dari Allah. Makanya Yesus katakan bahwa aku bukan dari dunia ini, aku dari atas. Ya sudah, harusnya murid-murid Yesus juga sudah. dihukum. Karena Lalu Yesus kenapa berkata kalian bukan dia saja. Di depan orang Yahudi Yesus berkata sama seperti mereka, bukan dari bawah. Sama seperti aku, mereka ini bukan dari bawah. Harusnya mereka Ya. juga dihukum, murid-murid Jadi itu. ketika Yesus memilih Jangan dulu. Yesus, artinya mereka sudah berpindah, bukan lagi dari dunia ini. Ya berarti Tetapi kata-kata secara itu rohani, alegoris, mereka bukan itu secara sudah dari secara surga letterlek. asalnya. Aduh, berarti alegoris itu. Bagaimana bisa dia dihukum dengan perkataan alegoris? Ini aneh. Orang Yahudi, orang Israel itu bukan orang bodoh. Mereka cerdas. Oke. Sekarang gini, untuk membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan atau bukan, saya mau tanya Anda satu pertanyaan. Kalau Anda bisa jawab, Anda hebat. Saya jawab. Siapa yang akan membangkitkan manusia di akhir zaman? Baik. Ketika Yesus berkata, "Aku diberi kuasa." Ya namanya dia diberi kuasa. Saya kalau diberi kuasa untuk mengatur umpama satu kabupaten, saya mampu mengatur karena saya diberi kuasa untuk itu. Yang jadi soal, siapa yang memberi kuasa ini? Tentu lebih tinggi. Bagaimana mungkin Anda menjadikan Yesus Tuhan hanya karena membangkitkan orang mati, orang-orang mati, padahal dia diberikan kuasa. Oke. Saya akan kembali lagi. Saya ada kerjaan sebentar. Ya udah. Ini menarik ini, ya, supaya saya juga bisa kasih pemahaman kepada kalian.
siapa itu Yesus sebenarnya. Saya akan kembali. Oke. Bye-bye. Gitulah ya, narasi-narasi teman-teman Kristen itu mudah kami patahkan. Bukan pakai Al-Quran, pakai Bible. Bukan pakai perkataan sahabat Nabi, bukan. Perkataan Yesus. Di sini tergambar bagaimana mereka membantah Yesus. Tergambar. Kalaupun mereka mengakui, ya itu benar, tapi ada pernyataan yang lain, maka tergambar lagi jelas bahwa Biblenya kontradiksi. Selesai. Jadi maju kena, mundur kena, naik diinjak, turun dipijak. Ada lagunya itu. Ada lagunya. Madu kena, mundur. Bukan. Apa? Oh, bukan ya. Turun bubur tak turun, turun malu tak turun bubur. Oh itu ya. Oke. Ya. Tidak ada ya yang mampu mengalahkan kaum muslimin ya dalam masalah akidah ketika berbicara dengan lawan yang tidak seakidah. Tidak ada yang mampu. Yang pengakuan ini muncul bukan daripada pernyataan orang muslim, bukan, dari lawan-lawan diskusi sendiri. Mereka mengatakan bahwa memang Kristen tidak akan pernah bisa bernarasi atau berdialog ya melawan muslim, karena konsep kami kuat. Sama halnya, bisa nggak Kristen berdialog dengan Yahudi dalam hal ketuhanan? Nggak mungkin menang. Kenapa? Karena dasar konsep daripada iman Islam, iman Yahudi adalah ilahun wahid, satu Tuhan, yang Tuhan itu tidak bisa digambarkan, yang tidak bisa kita serupai. Maka sangat sulit untuk melawan orang-orang atau keimanan yang monoteis. Anda baca buku ya The Only True God, itu seorang pastor pun menyatakan demikian, tapi karena ada tanggung jawab, ada beban yang mereka emban, yaitu beritakan kebenaran, beritakan Injil. Nah, objek yang akan mereka sampaikan ini adalah orang-orang yang mayoriti adalah monoteis. Jadi ketika monoteis itu digambarkan satu dalam tiga, tiga dalam satu, udah tertolak. Tidak akan bisa ada lagi diskusi lanjutan ketika monoteis diarahkan kepada satu dia tapi berbentuk ini dan itu. Oh, enggak bisa. Itu sudah langsung mentah. Sehingga amanat agung yang diemban oleh para pastor-pastor ini mencoba masuk ke yang akan disampaikan ini adalah orang-orang yang sudah mengenal satu Tuhan. Nah, Tritunggal, kalau bicara tentang Tritunggal, itu konsep yang memang agak rancu ya, agak aneh. Bahkan yang sang pencetus itu ya, dia pun bingung ketika menjelaskan ketritunggalan itu. Anak bukan Bapa, Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Tapi keyakinan yang lain, Yesus itu ya Bapa. Ada lagi keyakinannya, Yesus adalah bagian dari Bapa yang tidak bisa dipisahkan. Tapi ternyata pernyataan Yesus sendiri terpisah mereka. Yang tidak dipisahkan ini apa dulu nih? Physically atau satu tujuan? Kalau tujuan memang nggak bisa dipisahkan, karena Yesus bagian daripada orang yang diutus, yang dipilih untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh sang pengutus. Tidak bisa dipisahkan. Lalu kebersamaan apa yang dimaksud? Kalau kebersamaan fisik beda, Bapa di sorga, Yesus di bumi. Bapa tidak terlihat, Yesus terlihat. Nah, mana yang sama? Sama halnya ketika Yesus berkata, aku ada sebelum Abraham ada. Jangankan Yesus, saya pun ada sebelum dunia ini ada. Sebab Tuhan itu ketika yang menciptakan, jauh sebelum menciptakan segala sesuatu telah ditetapkan. Makanya Yesus itu berani berkata, aku ada sebelum bumi. Karena memang dia sudah dipilih. Sejalan dengan perkataan Petrus, inilah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Elohim. Dia udah ditentuin. Jadi susah teman-teman Kristen itu kalau mau bernarasi ya menggunakan Bible. Oh, kami akan lawan dengan Bible. Kalau kita lawan Anda dengan Bible, justru menunjukkan bahwa Bible Anda kontradiksi.
Lebih masuk akal satu misi lah ya. Misi bapak itu yang dijalankan Ya. oleh anak gitu kan. Benar, karena Yesus berkata, aku tidak dapat berkata-kata. Aku tidak berkata-kata dari diriku, tetapi dari Dia. Iya. Begitu juga para nabi dan rasul. Mereka tidak menyampaikan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang mereka sampaikan bukan dari diri-diri mereka, tapi dari Dia yang mengutus, dari sang pengutus tadi. Karena tujuan mereka diutus adalah untuk menyampaikan, sebab satu, tidak ada yang dapat melihat Tuhan. Yang melihat Tuhan bisa binasa. Nggak ada. Maka Dia memilih dari hamba-hambanya, dari ciptaannya untuk menyampaikan pesan-pesan ini. Sebab itulah Yesus dikatakan Dia jalan dan kebenaran, hidup. Dia hidup. Nggak mungkin Dia mati Dia sampaikan kebenaran. Dia harus hidup. Betul. Nah, cuman dalam metode pemahaman Bible itu kan ada namanya hermeneutik, ada namanya eksegesis. Nah, ilmu ini yang dipakai, tapi acuannya dari mana? Pemahaman ini dari pemahaman siapa? Pemahaman murid-murid Yesus kah? Pemahaman Yesus kah? Kalau kita dalam Islam, apapun narasi kita, apapun pemahaman kita, harus kita sandarkan kepada pemahaman para Salafus saleh. sahabat, para sahabat, karena mereka hidup sejaman dengan Nabi. Inilah yang dimaksud, inilah yang diinginkan. Nggak bisa kita pakai pemikiran kita sendiri, pemahaman kita sendiri. Nah, dulu ketika para sahabat itu salah memahami, masih ada yang menegur. Nabi langsung tegur, salah pemahamanmu gini. Harusnya gini. Nah, karena Nabi lah yang pembawa risalah. Tapi kalau sudah tidak ada Nabi Muhammad SAW, orang-orang mulai memahami. Siapa yang menegur? Paling hanya bisa dalam ranah iqamatul hujjah, menegakkan hujjah. Adapun itu sudah masing-masing. Ya, itu pengakuan seorang pendeta sendiri pun mengatakan kita Kristen tidak akan mampu ya untuk berdialog tentang ketuhanan dengan Muslim. Itu pendeta Kristen tidak akan mampu. Tapi gini Abu, sebenarnya mereka ini kita muliakan ya kalau dengan orang umat Muslim ya. Kita layani perdebatan, diskusi dengan cara yang baik dan keras juga kan. Namun coba kita lihat kalau dengan orang Yahudi, apakah mereka mau melayani perdebatan? Mereka baru keluar-keluar di tepi jalan aja, dia lewat diludahin langsung. Itulah saya bilang, nggak bisa masuk. Iya. Yang sudah mendarah daging monoteisme tidak akan bisa masuk yang lain. Penguatannya dari perkataan Yesus sendiri. Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ya. Siapa Adonai menurut Yesus? Siapa Adonai menurut orang Yahudi? Mereka, terutama para pemuka agama mereka itu ya, pastor, pendeta dan lain-lain, untuk menyadari betul tentang kebenaran Islam. Tapi untuk masuknya itu bukan hal yang mudah kan? Apakah ini bisa dikaitkan dengan bisnis? Kalau itu sih bab yang lain ya. Itu urusan mereka lah. Itu Enggak kan, karena katanya tuh Kalau- salah satu faktor pentingnya itu masalah ekonomi sebetulnya. Kalau saya gini, Bunda. Maju mundurnya lebih banyak. Kalau saya gini, kenapa mereka enggan pastor-pastor apa itu? Babi masih enak dikecapin, Bun. Itu kata framing. Semalam udah ditanyain. Iya kan, dengar aja pengakuan-pengakuan mereka itu kan. Maju selangkah, mundurnya 3 langkah gitu. Itu kata Pak Framing semalam. Memang saya ini tetap di Kristen gara-gara babi itu masih enak katanya. Itu dia. Ya urusan dia lah. Emang kita bisa maksain. Salah satu faktor penguat kekristenan itu ya itu tadi. Babi memang. Tapi aku gak suka itu sama ketawanya yang barusan itu. Mendingan babi. Emang jelek itu. Kalau babi itu memang agak berlemak dia. Memang enak. Wah, kemana dia? Langsung kabur dia. Kabur. Nggak permisi lagi kaburnya. Dasar memang Abu Adit ini. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Itu udah Abu masuk Adit yang keluar. Keluar aplikasi. Apa? Ustadz Abu kena tombaknya? Enggak kena tombak. Dia paling masuk ke room lain.
Kalau aku Nek, ini Bu. sih, Bun, ini apa ini nyata-nyata. Kalau aku sih pakai yang apa aja gitu ya. Nah, kalau aku pegang kata Yesus saja, pasti nanti dari perkataan-perkataan Yesus, kayak kebenaran ini, pasti mendapatkan kebenaran. Nanti Yesus Abu Naik. mengarahkan kita kemana berestafet. Orang Yesus bilang kok, Bunda Nas, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, Tuh, saat kata itu, Yesus. pada masanya. Iya, nggak ada bersama Paulus, nggak ada. Yesus bilang, kalau tidak melalui aku, kebenaran nggak ikut Paulus. Yesus bilang, Tuhan langit dan bumi, Bapa, kata Yesus kan. Nah, datang Paulus, mati di tiang salib, jadi Tuhan katanya. Nah, ini kebenaran, nggak ikut Yesus dia. Makanya 3 abad pertama itu adalah abad apa, masa yang paling ideal ya bagi agama ini, dan ternyata ujungnya itu adalah menjadi yang kita lihat sekarang ini gitu, pagan tapi mencoba untuk berkamuflase. Iya, kan Dengan- udah dibilang kebenaran kupingnya itu kebalik. Dia di belakang, nggak mau dengerin di depan. Orang yang disuruh dengar telinga dia pakai pantat, gimana mau denger? Salah. Kebalik. Dulu, Si kebenaran. dulu Yesus menyembuhkan orang tuli. Hah? Orang tuli mendengar. Dulu, sekarang orang yang menuhankan Yesus yang mendengar tuli. Memang babi. Memang babi yang kau. Abu. Aku turun dulu lah biar ada tempat buat Kristen yang lain mengantar istri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Abu, warahmatullahi wabarakatuh. mari kita cari kelemahan iblis. Ada nggak kira-kira di Bible? Oh, enggak ada. Iblis itu enggak punya kelemahan, kuat dia. Mirip. Memang babi. Dosa terhadap iblis ini kira-kira ada nggak di Bible? Mana ada dosanya? Nggak ada kan? Orang Tuhan aja kalah. Bahkan di antara Tuhan dengan iblis ini Tuhan kalah. Ya. Pertama di kejadian Adam dengan iblis ini, Tuhan sudah salah. Sudah salah tafsir, sudah salah menetapkan, salah tebak. Ya kan? Ketika Adam memakan buah itu, Tuhan Pada sudah hari salah. engkau memakannya, engkau akan mati, Akan kata mati. Tuhan, gitu kan? Iblis bilang tidak. Ya kan? Iblis yang bener nggak? Nah, ini Tuhan di situ sudah salah tafsir, salah ketetapan, salah tebak. Nah, berhubungan dengan penyaliban, dengan kejadian Yesus yang digotong-gotong kemana-mana, ini Tuhan ini. Itu Gitu kan? waktu digotong-gotong kemana-mana itu pakai aplikasi apa? Gojek, Gokar, apa? Grab. Memang babi yang kau nih. Ini nggak ada kekalahan iblis, kelemahan iblis. Justru di sini menguatkan iblis. Dengan penyaliban, dengan penyaliban, Yudas dihasut oleh iblis, ya kan? Termasuk orang-orang Romawi yang melakukan itu, imam-imam yang melakukan itu. Padahal konsepnya ini untuk menebus dosa, ya kan? Ini yang ditebus dosanya siapa? Apakah ada di situ dihukumi dosa atau iblis juga ikut ditebus dosanya? Termasuk orang-orang yang ikut serta dalam itu. Bahkan mereka nggak berdosa gitu loh. Bahkan yang berdosa orang-orang yang tidak ikut campur, yang dengan hanya percaya. Ya enggak?
Di situ kekalahan total bagi Tuhan itu. Tuhan kok digotong-gotong pakai aplikasi aja. Kenapa ada lagu itu yang berdiri bulu Romaku? Kenapa pasti Roma? Kenapa enggak Antokia? Ayo. Itu siapa yang bikin lagu itu? Memang babi yang kau Itu siapa yang buat lagu itu? Iya ya, kok bulu Roma ya? Iya, kenapa bukan bulu kudu atau bulu yang lain Yerusalem, bulu apa bulu Golgota? Enggak, bulu Roma. Ayo. Kenapa? Ini aku mau cerita dikit. Jadi kemarin aku ke Indomaret. Terus pesanlah itu ayam goreng kan di Indomaret kan ada. Pak, nggak sekalian ini ayam goreng? Oh iya, mau saya. Yang mana? Bagian mana? Aku bilang yang sayap aja tapi yang kanan ya. Wah, nggak bisa Pak katanya. Nggak bisa kita bedain kanan apa kiri kan. Nah, terus bilang sama dia gini, Mbak nggak tahu saya ini sering tampil di stand up komedi. Oh iya, dia perhatikan saya lama. Yang mana bang? Oh, saya itu kalau tampil jam 3 subuh, Anda masih sudah tidur. Nggak, makanya Anda nggak pernah lihat kan, jam 3 subuh saya tampil. Iya Pak, kita pulang kerja udah capek, udah tidur. Nah itu. Ya betul pula katanya. Hancur Betul, dia betul. Sama kayak aku pangkas rambut nih. Pangkas rambut, aku perhatikan gambar-gambar itu kan di pangkas. Aku tanya sama yang pangkas, bang, itu keluarganya bang? Bukan. Kenapa kau tempel di situ bukan keluarga? Cobalah kau gantung foto keluargamu. Oh ya bang, besok aku ganti. Malah yang digantung Ronaldo ya kan? Potongan-potongan. Iya, bukan keluarga itu. Orang-orang bule barat gitu kan? Ya, itu kan orang-orang yang nempel foto Yesus di rumah itu siapa? Aduh, inilah karena saya selalu tampil di stand up komedi jam 3 subuh, jadi nggak ada yang nonton. Tukang syutingnya pun tidur. babi yang kau Dari datang. Babi. Ada Texas tuh enak. Mana Texas ya? Kok nggak muncul ya? Oh ini siapa ini Lin? Coba terima. Orang Ternate. Oh. Makanya betul kata Yesus, iblis bapakmu. Coba Abu cari kelemahan iblis di sini. Yang punya ini apa? Yang menguasai maut adalah iblis. Ya kan? Nah, Yang memegang kunci kerajaan maut iblis. Yesus rebutan dia sama Yesus tuh. Karena kunci surganya udah dikasih ke Petrus. Ya satu-satunya kunci yang tersisa kunci maut, tapi kunci maut dipegang sama iblis. Nah, berebutan lah. Makanya Yesus dibikin cerita. gimana? Ketika Yesus mati 3 hari, dia turun kerajaan maut mengalahkan iblis. Nah itu berebutan kunci. Harusnya nggak usah rebutan. Pergilah ke tukang duplikat kunci itu kan, bikinlah. harusnya ya kan. Iya. Tapi mereka kan diutus oleh Paulus. Ya. Bang kebenaran, ayo tanggapin. Ya udah, saudara-saudaraku, saya izin pamit dulu mau buat sarapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nasib kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. mana belum selesai aku bilang jomblo udah kabur. Emang jomblo dia? Enggak lah.
Ini nanti Bikin kebenaran sarapan. ngomong. Ini kebenaran ngomong nanti. Habis itu miot, ditinggal HP-nya. Datang ngomong lagi. Waalaikumsalam, bro. Silakan Pak Kingdom. Sudah ada lagi dong. Kondom. Jumlah akun dia. Aduh, Ah, ternyata. kamu bagian lapangan atau bagian pasar kamu jualan kondom? Ya,